Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas Ekonomi Syariah F dengan nama kelompok Ferry Setiawan, yang kedua Hanifah Faisul Huda, yang ketiga Ingwan Indistinda Resa, yang keempat Isna Ika Nurkolida akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan koperasi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah koperasi syariah. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas ESF semester 5 dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang peluang. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran. Prinsip koperasi syariah adalah kekayaan ialah amanah dari Allah. Kedua, setiap manusia memiliki hak dan kebebasan. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi. Selanjutnya, koperasi syariah pada masa sekarang. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM menilai koperasi syariah di Indonesia berkembang cukup baik. Meski jumlahnya masih minim, namun menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang peluang koperasi syariah pada era sekarang. Pertama, saya akan menerangkan tentang peningkatan kualitas SDM di era sekarang. Dalam era saat ini, pengembangan kualitas SDM merupakan suatu keharusan karena dengan meningkatkannya kemampuan SDM, koperasi dapat berkembang dengan kebutuhan zaman saat ini. Koperasi juga harus menghadirkan adanya pendidikan atau pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan koperasi saat ini. Kedua, tentang industri saat ini akan membantu menciptakan kesejahteraan. Industri saat ini selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat dan akan menimbulkan perubahan besar dalam model koperasi, sehingga akan memunculkan koperasi dengan industri yang baru. Ketiga, tentang peluang pada saluran KUR. Koperasi syariah punya peluang saluran KUR karena punya basis komunitas yang luas dan dekat dengan nasabah sehingga dapat menjangkau lebih luas. Selanjutnya, saya Ingwan Indistinda Resa dengan nomor induk mahasiswa 401180221. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan koperasi syariah pada masa kini. Perkembangan koperasi syariah di masa kini semakin banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan tersebut bisa terjadi karena faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor internal yang menjadi tantangan koperasi syariah bisa dari kurangnya profesional pengurus maupun pengelola dalam melakukan kegiatan koperasi. Tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah bertambah banyak atau bertambah yang harus diselesaikan seiring dengan berkembangnya perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu, peran pengurus ataupun pengelola juga sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan koperasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan koperasi syariah pada masa kini. Yang pertama yaitu partisipasi anggota koperasi yang rendah yang berpengaruh pada terbentuknya koperasi. Karena kurangnya dukungan ataupun partisipasi dari anggota berpengaruh kepada terbentuknya koperasi, yang mana bisa atau tidaknya memberikan manfaat kepada anggota maupun masyarakat. Yang kedua, mengenai perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Perubahan teknologi atau berkembangnya teknologi membuat masyarakat untuk memilih meminjam pembiayaan di bank daripada di koperasi syariah karena dirasa dianggap mudah dan lebih nyaman. Lalu yang ketiga, mengenai keaktifan kegiatan koperasi. Dari kegiatan koperasi syariah, sekarang ini di era modern, koperasi syariah dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatannya karena berpengaruh pada tingkat perekonomian koperasi itu sendiri. Yang keempat,
belum optimalnya sosialisasi mengenai koperasi syariah. Kurangnya sosialisasi mengenai koperasi syariah, baik kepada anggota maupun masyarakat, juga berpengaruh terhadap koperasi syariah. Kegiatannya pun juga akan berakibat tidak adanya kontrol dari anggota koperasi serta akan rentan dalam penyelewengan kekuasaan. Lalu yang nomor 5, modal koperasi syariah yang sedikit yang berpengaruh pada perkembangan koperasi. Koperasi syariah juga kurang berkembang bisa disebabkan karena kurangnya modal. Maka untuk mengatasinya harus ada manajemen dan modal usaha yang baik. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu kurang profesionalnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga menjadi tantangan sendiri bagi koperasi syariah karena sumber daya manusia juga harus profesional, mulai dari anggota, pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi. Yang terakhir mengenai kebijakan keringanan kredit. Kebijakan keringanan kredit ini merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Keringanan ini diberlakukan karena dirasa para pedagang UMKM memiliki kendala mengenai penundaan pembayaran peminjaman. Jadi, pemerintah memberikan kebijakan ini untuk membantu UMKM dalam hal pembayarannya agar tidak terganggu perputaran uang yang ada di koperasi syariah. Baiklah, saya Hanifah Faizul Huda akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yaitu tentang faktor-faktor perkembangan koperasi syariah. Nah, di sini menurut Sudirman menyebutkan permasalahan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, kita akan membahas tentang faktor internal, yaitu yang pertama, partisipasi anggota. Ini apabila para anggota koperasi berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing ataupun sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka ini juga akan mendorong perkembangan koperasi ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah solidaritas antar anggota koperasi. Di sini apabila sudah terbentuk atau sudah terjalin solidaritas rasa kekompakan antara anggota koperasi ini juga akan mendorong perkembangan koperasi yang lebih baik untuk kedepannya. Yang ketiga adalah pengurus koperasi yang juga tokoh masyarakat. Kenapa ini tokoh masyarakat? Karena tokoh masyarakat ini sebagai orang yang mengerti ataupun mengetahui kondisi masyarakat sekitar daripada koperasi tersebut berdiri. Jadi apabila tokoh masyarakat itu juga pengurus, maka juga akan menyumbangkan pengalaman atau ilmunya yang juga akan dapat mendorong perkembangan koperasi ini ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah skala usaha. Skala usaha koperasi di sini misalnya usaha skalanya tingkatnya bisa dinaikkan ataupun menuju ke skala yang lebih besar dari skala misalnya hanya lingkup desa itu kemudian dikembangkan lagi untuk ke lingkup kecamatan ataupun beberapa kecamatan misalnya ataupun juga beberapa desa yang mengembangkan skala usaha koperasi tersebut. Yang kelima adalah perkembangan modal. Modal di sini memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan koperasi karena semakin besar modal yang diperoleh ataupun didapatkan koperasi ini, nantinya juga akan mempengaruhi perkembangan daripada koperasi tersebut. Yang keenam adalah keterampilan manajerial. Di sini bagaimana para manajer ini terampil ataupun memanfaatkan kejelian mereka ataupun ilmu-ilmu mereka untuk mengatur para anggota ataupun sumber daya daripada koperasi tersebut. Yang ketujuh adalah jaringan pasar. Di sini juga sangat
penting terhadap perkembangan koperasi, yaitu karena apabila memiliki jejaring pasar yang sangat luas, ini jangkauannya juga luas ataupun skalanya juga akan luas, sehingga semakin besar jaringannya itu perkembangan juga akan semakin pesat. Kemudian yang kedelapan adalah kualitas dan jumlah dan kualitas sumber daya manusia para pengurus dan manajer. Di sini jumlah adalah kuantitas dan kualitasnya yang memegang peranan yang sangat penting, karena semakin jumlahnya banyak dan dibarengi dengan kualitas yang bagus, maka organisasi koperasi ini kedepannya juga akan lebih baik karena memiliki SDM yang baik. Yang kesembilan adalah pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi produksi dan informasi. Di sini teknologi ini pada era sekarang ataupun era modern ini juga sangat lekat dengan masyarakat, dengan misalnya handphone yang di situ ada media sosialnya. Nah, di sini apabila koperasi memiliki serta memanfaatkan media ataupun kecanggihan teknologi yang ada, ini akan membawa perkembangan koperasi ke arah yang lebih bagus. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat sangat lekat sekali dengan perkembangan teknologi, terutama dengan media-media sosialnya yang ada. Yang kedua adalah sistem manajemen. Manajemen ini harus bagus dalam membuat sistem, itu harus dengan terstruktur, kemudian harus sistematis, agar organisasi ini dapat dijalankan ataupun dirancang dengan rapi dan sesuai dengan tujuan awal daripada koperasi tersebut. Yang ke-11 adalah kinerja pengurus. Bila semua pengurus ini memiliki kinerja yang bagus, pun dapat dikatakan tidak melenceng dari tujuan awal, nah ini juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan koperasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan koperasi, yaitu yang pertama, komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional. Ini peranan pemerintah sangat penting di dalam kemajuan ataupun perkembangan koperasi, karena koperasi ini digadang-gadang yang didirikan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, ini sebagai ekonomi yang sesuai dengan Pancasila. Untuk mewujudkan itu, maka pemerintah harus komitmen untuk membangunnya ataupun membangun koperasi ini secara baik dan benar. Yang kedua adalah sistem prasarana pelayanan pendidikan dan penyuluhan. Di sini bagaimana masyarakat ini diedukasi serta memberikan sarana dan prasarana, kemudian pendidikan dan penyuluhan ini, untuk mengerti apakah koperasi itu, bagaimana koperasi itu, apa pentingnya koperasi terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Apabila sistem ini dibangun dengan baik, maka perkembangan dan pertumbuhan pun juga akan baik. Yang ketiga adalah iklim pendukung perkembangan koperasi ini. Nah, iklim ini kadangkala dapat mendukung perkembangan dan kadangkala juga dapat mempengaruhi ataupun dapat menurunkan kinerja koperasi tersebut, berasal dari faktor luar yang sulit sekali untuk dipengaruhi. Yang keempat adalah dicabutnya fasilitas tertentu oleh pemerintah. Apabila pemerintah ini memberikan fasilitas yang bagus dan memadai terhadap koperasi, hal ini juga tidak dapat memungkiri lagi untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan koperasi, yang dapat dikaitkan juga dengan faktor yang pertama, yaitu komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional.
kelima adalah tingkat harga. Ini apabila ini juga terpengaruh oleh tingkat inflasi dan lain sebagainya itu yang juga sangat mempengaruhi terhadap harga-harga ataupun tingkat perekonomian secara makro ataupun tingkat secara besar. Demikian tadi adalah faktor-faktor internal serta eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan koperasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.